Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa qala anhu salaf, la an yata'allama ar-rajulu baban min al-ilmi khairul lahu min ad-dunya wa ma fiha. Kembali kita bertemu Bapak saya di pertemuan kita, di pelajaran kita, pelajaran akidah atau pelajaran tauhid. Melanjutkan bahasan-bahasan kita di bahasan sebelumnya. Kita masuk di bab kedua dari pelajaran kita, pelajaran tauhid. Setelah kita menjelaskan tentang pentingnya mempelajari satu disiplin ilmu ini, pelajaran akidah. Masuk kita ke bab yang kedua, dan di pertemuan sebelumnya kita telah memuqaddimahinya, yakni pelajaran keutamaan tauhid, dan tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Tentu ini kabar gembira bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita itu selalu berada di atas dua hal, harap dan cemas. Harap dan cemas. Jangan sampai juga cemasnya doang yang besar, harapnya hilang. Iya. Harap kita sebagai umat Islam itu besar untuk masuk surga. Ya, yang penting dari syarat-syarat, dari rukun-rukun datang, kemudian tidak ada yang kurang, sungguh-sungguh dalam mengamalkannya, maka insya Allah kita masuk dalam materi yang kedua ini nanti. Yang akan kita jelaskan. Karena ketika nanti di hari kiamat itu, inda tatayyuri as-suhuf, yaitu ketika catatan-catatan amal itu diterbangkan oleh Allah. Di beberapa tempat itu disebutkan bahwa catatan-catatan amal itu berterbangan, kemudian dia akan mencari pemiliknya masing-masing. Ada yang diarahkan dia menerima catatan amalnya dari depan, ada yang mendapatkan catatan amalnya dari belakang. Itu yang disebutkan itu, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang dia diberikan kitabnya dari arah kanannya, fasawfa yuhasab, maka dia akan dihisab oleh Allah yasira, mudah setelahnya. Dari catatan amal ada orang diberikan dari sebelah kanannya, ada juga disebutkan dalam riwayat diberikan dari arah depan. Kanan dan depan ini mengandung arti penghormatan. Maka siapa yang menerima amal dari sisi itu, maka setelahnya itu akan dimudahkan oleh Allah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan siapa yang diberikan kitabnya dari belakang punggungnya, fasawfa yuhasabu. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Artinya bahwa orang yang diberikan catatan amal dari belakangnya itu, maka hisab setelahnya itu dipersulit. Hisab setelahnya itu dipersulit. Maka kisi-kisi kehidupan orang itu sebenarnya dimulai dari semenjak di kuburan itu sudah dimulai. Maka nanti orang ketika dia masuk kubur,
ketika dia seorang mukmin, nanti kuburan itu akan diluaskan oleh Allah. Kemudian fayatihi min rauhil jannah, kemudian akan didatangi oleh aroma surga, kenikmatan surga. Kemudian Allah berfirman, bukakan pintunya menuju ke pintu surga. Ini kan kisi-kisi. Kisi-kisi dari kubur itu kita sudah berharap, insya Allah setelahnya itu pasti akan apa? Pasti akan baik. Ya, dan itu ketika catatan amal itu berterbangan, dia akan mencari pemiliknya. Kemudian setelah ada orang mendapatkan catatan amalnya, lalu dia didatangkan ke hadapan Allah. Ya, dia didatangkan ke hadapan Allah. Sebagaimana disebutkan tadi ayat yang kita baca, ya wa'uridu 'ala rabbikal as-saffal laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Ya, nanti mereka itu dihadapkan ya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala saffan, dalam kondisi bersaf. Ya, kata para ulama itu sampai saf ini dibahas ya, karena di dalam ayat ini disebutkan saffan, satu saf. Jadi nanti umat itu akan bersaf satu saf. Bisa begitu? Kenapa enggak bisa? Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dunia, menghancurkan langit. Ya, kemudian Allah mengganti langit dengan langit yang lainnya, dan Allah mengganti bumi dengan bumi yang lainnya. Nah, itu yang kita sebut dengan apa? Padang mahsyar. Padang mahsyar. Barakallahu fiik. Itu ketika telah diberikan catatan amal mereka masing-masing, kemudian mereka dihadapkan oleh Allah atau dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ada orang disebut oleh Allah, wala yazlimu rabbuka ahada. Pada hari ini tidak ada seorang pun yang akan dizalimi oleh Allah. Lalu Allah mendikte semua amalan-amalan keburukannya. Didikte semua amalan keburukannya. Kamu melakukan ini pada hari ini, benar atau tidak? Benar ya Allah. Ya. Kamu di pasar pernah nipu orang, harganya 10.000 tapi kamu bilang 15.000 jam sekian hari ini. Benar atau tidak? Benar ya Allah. Enggak ada yang bisa sembunyi di hari itu. Tidak ada yang bisa sembunyi. Sampai pada kondisi lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali kepada orang itu, wala yazlimu rabbuka ahada. Pada hari ini tidak ada orang yang dizalimi oleh Tuhan. Lalu Allah memberikan dia bitaqah. Bitaqah itu sebuah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ditulis di kartu itu, kemudian dia dihadapkan ke sebuah timbangan. Yang timbangan itu dia memiliki dua sisi, kiri dengan kanan. Jangan nanya nanti gimana bentuknya ya, kita nggak tahu bentuknya gimana. Yang penting Rasulullah sudah jelaskan, dia memiliki dua sisi. Entah nanti bentuknya kayak timbangan beras, kita nggak tahu. Ya, kita serahkan kepada Allah kalau bentuknya. Ya, sisi kiri dan kanan itu bentuk timbangannya. Lalu satu kartu itu diletakkan di satu sisinya, kemudian amalan-amalan atau catatan amalan itu diletakkan di satu sisinya, lalu kemudian ternyata kartu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah itu lebih berat daripada buku catatan amal. Padahal di situ banyak apa? Kesalahan. Nah, ini yang kita masuk. Jadi keutamaan tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Ya, tinggal nanti kita datang dengan hakikat yang sesungguhnya. Karena seorang salaf itu pernah didatangi. Lalu seseorang yang datang ini dia bertanya, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk syurga. Lalu seorang salaf ini ketika ditanya demikian, apa jawabnya? Benar. Tapi sisir itu dia memiliki gigi-gigi yang banyak. Bagaikan kunci itu dia memiliki gerigi-gerigi yang bisa membuka pintu. Maka sesungguhnya la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah pun demikian. Ada gigi-giginya, ada syarat-syaratnya. Baru orang itu bisa membuka
membuka pintu. Nah, di sini yang saya maksudkan bahwa kita juga harus harap dan cemas. Ya, seperti yang kita lakukan hari ini, bagian dari itu hadir salat berjamaah. Itu bagian dari konsekuensi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian hadir di salat berjamaah, menuntut ilmu. Konsekuensi dari apa? Konsekuensi dari persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Persaksian terhadap Muhammad adalah utusan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kita untuk menuntut ilmu, kita menuntut ilmu. Rasulullah memerintah kita untuk hadir di salat berjamaah, kita hadir di salat berjamaah. Ini konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Tayyib, maka dari sini juga para ulama itu meletakkannya dua syarat dari ibadah itu diterima. Dari la ilaha illallah syaratnya apa? Al-ikhlas. Wa anna Muhammadar Rasulullah syaratnya apa? Mengikuti sunnah. Tata cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, ini kita harus harap-harap cemas. Ya, kenapa? Kenapa kita juga harus cemas? Kita muslim, tapi kadang kita tidak datang dengan konsekuensi keislaman. Enggak sholat, ya, enggak pernah sholat berjamaah ke masjid, enggak pernah nuntut ilmu, ya, hari-harinya cuma sibuk dengan apa Pak saya? Sibuk dengan dunia. Cari uang, cari makan, minta rezeki sama Allah, tapi enggak pernah sholat. Begitu dia diuji oleh Allah, dia berkata, ya Allah, salah saya apa? Salah kamu apa? Enggak pernah sholat jamaah, enggak pernah sholat, enggak pernah puasa sunnah, ya. Kemudian menzalimi tetangga, kemudian apa lagi? Suka mengadu domba, suka menfitnah. Setelah itu bilang enggak ada salah, ya. Itu kan konsekuensi semua, Bapak saya. Nah, itu yang kita maksud, jangan sampai juga kita Islamnya Islam KTP. Di KTP kita Islam, cuman keseharian kita itu tidak mencerminkan Islam. Nah, ini kecemasan kita. Namun harap kita ketika telah kita tegak dengan syarat-syarat, kemudian rukun-rukun, kemudian ibadah-ibadah, kemudian perintah-perintah, ya insya Allah itu harapan besar kita bahwa dengan kalimat tauhid itu Allah menghapuskan kesalahan. Nanti di hari kiamat itu juga Bapak saya, nanti di hari kiamat itu ada orang ketika dia akhir keluar dari neraka. Nanti ada orang itu akhir keluar dari neraka. Ya. Ini disebutkan bahwa makanya kata para ulama itu setelah orang ini keluar, maka orang-orang yang berada di dalamnya itu tidak tinggal kecuali orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu mukhallad finnar. Dia kekal di neraka. Maka kata Rasulullah, ma sami'a bi ahadun minal yahudi wan nasara, tidaklah yang mendengar tentang kedatanganku dan tentang diutusku oleh Yahudi, oleh Nasrani, falam yu'minu bi, kemudian mereka tidak beriman kepadaku kecuali mereka penduduk neraka semuanya. Ya, maka kita seru kalau orang Yahudi ingin masuk surga, beriman kepada Rasulullah. Ya, itu dakwah kita. Kalau orang Nasrani ingin masuk surga, beriman kepada Rasulullah sallallahu. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Maka yang tidak beriman kepada Rasulullah kafir. Berarti kalau kafir masuk neraka. Kalau masuk neraka mukhallad finnar. Tapi saya enggak sebut nama ya fulan bin fulan, enggak. Ini kaidah kita dalam agama Islam. Ya kalau masalah orang per orang, nanti siapa tahu dia dapat hidayah, dengar kajian di musalla Al-Mujahidin. Oh, Masya Allah, dia masuk Islam ke sini kan, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya insya Allah ahli syurga. Itu ketika orang tersebut terakhir keluar dari apa? Neraka. Ini menunjukkan bahwa orang setelahnya itu adalah orang-orang yang kekal di neraka. Ketika dia terakhir masuk surga, kemudian Allah mengarahkan dia ke sungai. Itu disebut dengan Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Ya, sungai kehidupan. Dia masuk ke situ, kemudian Allah berfirman kepada para penduduk surga, wahai kalian penduduk surga, tumpahkan air-air kalian.
Karena orang-orang kafir itu nanti dia akan berkata kepada penduduk surga, an afidhu alainal ma. Wahai kalian penduduk surga, tumpahkanlah air kepada kami. Karena panas. Orang-orang ahli neraka minta kepada siapa? Penduduk surga. Lalu apa kata penduduk surga? Annallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Orang kafir itu nanti teriak-teriak itu, wahai kalian penduduk surga, tumpahkanlah airmu kepada kami. Berikan sedikit dari rizki yang Allah karuniakan kepada kalian. Karena hari itu tidak ada makanan mereka kecuali nanah, kecuali darah, kecuali bangkai, kecuali api. Itu makanan mereka di dalam surga. Oh, iya. Bahkan mereka itu tubuhnya saja itu adalah arang api, dengan itu menyiksa diri mereka dibakar oleh Allah. Wahum ahya, dalam kondisi hidup, dibentuk oleh Allah, dibakar lagi, dibentuk oleh Allah, dibakar lagi. Wahum ahya, dan itu dalam kondisi hidup Bapak saya. Ya mungkin sekarang bisa dikomedikan ya, neraka ini mungkin banyak saya lihat di televisi itu, komedian itu mereka semua taubat ya, semoga mereka taubat kepada Allah. Ya, sebagai pekerjaan komedi ya, membuat lucu, membuat orang tertawa. Lalu dia mengatakan bahwasanya membuat orang bahagia itu berpahala. Tapi kalau melampaui batas seperti itu, berpahala tidak? Ya, setiap hari bikin orang tertawa, dia juga enggak mengerti tentang kondisi hidupnya, enggak sholat berjamaah. Lalu dia mengatakan, oh kita ini menghibur Indonesia semuanya. Begitu cara berpikirnya. Barakallahu fiik. Sampai nanti materinya itu saya lihat. Kadang materinya materi sholat Bapak saya. Tentang orang ruku dibikin tertawa, orang sujud dibikin tertawa. Di dalam ilmu akidah Bapak saya, orang ngolok agama itu ada dua bentuknya. Sungguh-sungguh ngolok agama, atau maksudnya apa? Sebagai komedi. Dua-duanya ini membatalkan keislaman. Ya, membatalkan keislaman. Maksudnya maupun untuk hanya sekedar lucu-lucuan itu nggak boleh. Misalkan nanti ada orang nih lucu-lucuan tentang neraka misalkan, tentang kuburan. Dibikin lucu, dibikin komedi. Malaikat mungkar nakir datang, dibikin lucu sampai orang tertawa. Jangan main-main, karena ini perkara apa? Perkara agama. Tahu dalilnya? Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Qul qad kafartum ba'da imanikum. Dulu ada sekelompok orang munafikin. Dia katakan kepada Rasulullah, Muhammad dengan sahabatnya itu orang-orang yang buncit perutnya, suka makan, dan orang yang malas untuk bekerja. Tuh, perhatikan tuh. Apa kata mereka? Muhammad dan pengikutnya itu orang yang buncit perutnya, suka makan dan malas bekerja. Bayangkan tuh Bapak saya. Itu dia keji nggak itu? Itu sahabat yang mendengar itu, Pak, saya kebakar hatinya sampai dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ada orang ngomong begini dan begini. Akhirnya perkara itu sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terjadilah sesuatu yang dia orang itu yang mengatakan itu merasa sempit hidupnya di dunia itu. Ya karena waktu itu umat Islam itu terbesar. Kemudian pemimpin kita siapa? Rasulullah kalau sudah mengatakan kalau sekarang kita pimpinannya terlalu banyak ya. Ini bilang ini. Akhirnya Islam versi Muslim versi ini begitu. Muslim versi ini begitu. Muslim versi ini mengatakan iya. Muslim versi ini mengatakan tidak. Makanya Bapak saya dalam kondisi seperti ini apa komando kita? Al-Quran, Sunnah, kemudian para ulama. Nah, itu komando kita. Ya. Makanya para ulama yang kita maksud itu dari generasi ke generasi, ayat itu difahami seperti apa? Ya saya mohon maaf, contoh saja. Sebagian mengatakan boleh enggak mengucapkan selamat Natal? Boleh enggak? Enggak boleh. Alhamdulillah ya, Masjid Al-Mujahidin masih taat. Masih mengatakan enggak boleh. Siapapun yang berkata boleh setelah itu, demi Allah saya akan buang perkataannya. Karena Rasulullah hidup di masanya. Bukankah Rasulullah hidup bersama orang-orang Nasrani juga? Bersama orang-orang Yahudi juga? Ya tidak Bapak saya. Rasulullah hidup atau tidak? Hidup Rasulullah. Dari masa ke masa semenjak Rasulullah sudah ada enggak acara-acara orang Yahudi Nasrani? Sudah ada.
Dan datang enggak Rasulullah begitu? Selamat ya kalian, selamat. Begitu Rasulullah datang begitu? Enggak pernah ada yang mengatakan begitu. Makanya kaki saya ini enggak bisa bertindak lebih jauh, sementara kaki Rasulullah itu enggak pernah melakukannya. Kami ini kaum-kaum yang mencukupkan diri dengan apa yang datang dari baginda kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara kamu itu mau ijtihad, kamu mengatakan boleh, itu perkara kamu. Lalu jangan kamu yang ingin merasa lebih dimengerti di agama ini, padahal kamu yang datang belakangan. Kita ini berpegang dengan hukum asal, ya tidak Bapak saya? Masuk akal enggak? Coba bagaimana kita yang berpegang pada hukum asal disalahkan sama orang yang datang baru belakangan. Lalu kita didikte, diceklis satu persatu, yang enggak mau mengatakan selamat Natal radikal. Nah kan lucu orang-orang kayak begini. Kita ini muslim, berpegang dengan hukum asal agama kita. Makanya sekarang, zaman sekarang itu Pak, kita dikepung oleh berbagai macam interpretasi. Dari ini punya tafsir, dari ini punya tafsir, dari ini punya tafsir. Kalau kita nggak punya frame, kalah kita. Makanya frame kita itu jelas, Al-Quran, Sunnah, para sahabat Nabi Muhammad, murid-murid mereka, sampai ke ulama-ulama setelahnya. Barakallahu fiik. Makanya biasa kalau guru-guru kita, ustaz-ustaz kita itu masih berkata qala imam ini, qala imam ini, berkata imam ini, berkata imam ini, berkata imam, itu masih biasa. Tapi kalau mereka sambil redup-redup matanya, Allah berfirman, maksudnya begini, gitu sambil ngangguk-ngangguk. Itu perkataan kamu, ya silakan ambil saja. Barakallahu fiik. Ini kenyataan pahit hari ini, ada orang-orang apa ya istilahnya hidup yang seperti itu ya. Nah sekarang kita dikepung dengan berbagai macam tafsir. Nah, maka di sini juga sekaligus pentingnya harus kita sungguh-sungguh belajar ilmu agama. Agar agama Islam yang murni, yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah itu kita ketahui. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya sampai mana tadi ceritanya? Ya, jadi ada orang keluar dari apa? Keluar dari neraka terakhir. Ini menunjukkan bahwa orang setelahnya itu kekal di neraka. Kemudian dia dimandikan di sungai kehidupan. Dia dimandikan di sungai kehidupan, akhirnya fayambutu kama yambutul habba. Kemudian dia tumbuh sebagaimana tumbuhnya apa? Benih. Itu dulu kalau pernah diceritakan enggak sama orang tua? Kalau dulu ibu saya itu kalau lagi saya tidur, itu diceritakan. Nanti kita di akhirat itu nak seperti apa? Seperti tumbuhan, ya, seperti tumbuhan. Nanti kita akan ditumbuhkan oleh Allah seperti tumbuhan. Itu jadi dongeng kita dulu masa kecil. Kalau sekarang dongeng anak kecil apa dongengnya anak kecil sekarang? Itu dulu kita dongengnya akhirat Bapak saya. Akhirat dulu dongeng kita itu oleh orang tua kita. Makanya kita itu tumbuh di hati kita itu pengagungan, takut sama akhirat, taat sama Allah. Itu dari semenjak kecil. Ya kalau sekarang dongengnya apa? Barbie jadi dongengnya. Apalagi ya Krishna, pelajaran-pelajaran apa? Pelajaran-pelajaran syirik semua itu. Ya. Itu yang diajarkan kalau kita sekarang. Sebelum tidur anak kita nonton YouTube tuh. Nonton YouTube-nya apa lagi? Nonton YouTube-nya ini nyanyi. Gimana enggak ditanya, "Kau pengen jadi apa, Nak?" "Pengen jadi penyanyi dangdut." Nah, orang itu yang jadi tonton setiap hari. Ya coba kalau yang ditonton itu hafalan Quran segala macam. Saya yakin kalau ditanya, "Kau pengen jadi apa?" Hafiz Quran. Ya, barakallahu fiik. Nah, itu. Jadi setelah dia tumbuh apa? Tumbuh seperti tumbuhnya tumbuhan. Barakallahu fiik. Kemudian dihadapkan ke hadapan Allah. Kemudian dia dipanggil. Lalu Allah memanggil malaikat, bacakan amal-amal keburukannya. Bacakan dulu dosa-dosa kecilnya, simpan dulu dosa-dosa besarnya. Dosa kecil dulu nih dibaca satu-satu. Oh, kamu hari ini begini, kamu hari ini begini, kamu hari ini begini. Benar atau tidak? Benar ya Allah. Enggak ada orang yang bisa sembunyi hari itu Bapak saya. Kamu hari ini bisa klarifikasi. Dari satu media ke media kamu bisa klarifikasi. Oh, maksud saya begini, maksud saya begini. Oke, enggak apa-apa. Kamu klarifikasi hari ini. Tetapi nanti di akhirat bisa klarifikasi atau tidak? Barakallahu fiik. Ya sekarang ini kan begitu Bapak saya ya, terjadi di mana-mana. Guru-guru, orang-orang yang berdiri tegak di atas ajaran yang lurus, mereka di apa?
dihinakan, kemudian dijatuhkan kehormatannya, dibilang dengan yang tidak-tidak dan segala macamnya. Barakallah. Bahkan terakhir kemarin yang paling viral itu menjatuhkan kehormatan saudaranya semuslim, kemudian bergabung dengan kelompok orang-orang, ya, orang-orang yang apa saya katakan jauh dari Allah, ya, kemudian dibentuk sebuah pergelaran seni untuk menjatuhkan kehormatan seorang muslim, kemudian setelah itu melahirkan simbol-simbol Islam, kemudian dijatuhkan juga di hari itu. Setelah dikonfirmasi, oh dia klarifikasi, begini dan begitu, begini dan begitu. Oh itu bukan saya. Kalau saya nggak pernah konsepnya seperti itu. Oh ya nggak apa-apa, kamu klarifikasi. Tapi nanti di akhirat bisa klarifikasi atau tidak Bapak saya? Nggak bisa. Ketika pada hari kalau kita sudah dikepung dengan neraka itu nggak bisa. Nah itu dihindari Bapak saya ya, dihindari. Kalau ada yang kita nggak setuju, domainnya itu pada materinya. Misalkan kita nggak setuju sama materi yang ini, ya udah bantah dengan dalil. Jangan jatuhkan kehormatan orang. Ya ini kita begitu kadang Bapak saya, nggak setuju kehormatan orang yang kita tuju. Kita kuliti orang itu satu-satu. Fisiknya yang kita kuliti. Allahu Akbar. Begitu Nabi Muhammad berdakwah. Rasulullah itu Bapak saya disebutkan laisa bil jafi wala bil mahin. Rasulullah itu enggak pernah berkata kasar sedikit pun, juga beliau itu enggak pernah mencemooh orang. Orang itu enggak pernah Rasulullah. Sekarang kita mengatakan diri kita muhibbur Rasul, pecinta Rasulullah. Sementara ceramah kamu itu setiap hari itu apa? Menjatuhkan orang lain. Begitu Rasulullah ceramah, dakwah, begitu Rasulullah ngasih nasihat. Sallallahu alaihi wasallam. Itu kita sekarang diuji dengan kondisi seperti itu Bapak saya. Pil pahit kalau saya katakan. Internal umat Islam terjadi seperti itu. Satu dengan yang lainnya saling menjatuhkan. Ya. Makanya enggak bagus Bapak saya, enggak bagus. Makanya saya sering orang debat antara ini dan itu. Saya mohon maaf, yang paling sering itu masalah apa? Masalah kunut subuh yang paling sering itu. Di masalah Al-Mujahidin masih aman lah ya. Enggak kunut subuh enggak apa-apa kan? Ya, kunut subuh juga enggak apa-apa kan? Ya. Jangan enggak apa-apanya pas sholat, nanti pas di luar sering gotok. Ya. Sering ditanyakan, saya katakan apa? Alhamdulillah kita di Indonesia itu memiliki dua tokoh yang literasinya itu bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi sumber rujukan. Itu warisan anak bangsa. Ada Ki Haji Hasyim Asy'ari, kemudian di sini ada Ki Haji Ahmad Dahlan. Ini literasi bagus. Makanya saya katakan Bapak saya, Indonesia itu sebenarnya potensial untuk menjadi apa? Untuk menjadi rujukan dalam masalah fikih mazhab. Perbedaan atau apa ya, perbandingan mazhab. Sekarang itu menjadi pusat-pusat perbandingan mazhab di mana? Di Mesir. Kemudian di mana? Di Saudi. Itu perbandingan mazhab itu hidup. Kita di Indonesia ini masih hisapan jempol. Masih diisap jempolnya. Yang satunya mengatakan, oh ayo kita saling hormat menghormati. Omong kosong. Hormat menghormati, tapi begitu lihat orang berbeda sedikit, gak mau dia. Akhirnya membidik orang dengan perkara-perkara yang masih dalam perkara ijtihadiyah, fiqhiyah, ilmiah. Dibidik orang. Sampai hari ini terakhir yang viral Bapak saya, terakhir yang viral. Ya. Terakhir yang viral apa? Meletakkan ciri-ciri atau apa titik-titik tertentu disebut sebagai apa? Dakwahnya radikal. Allahu Akbar. Saya kadang heran kadang begitu. Dia bilang ingin moderasi agama, ingin saling hormat menghormati, tapi nggak ada buktinya. Maka saya katakan di kawan-kawan, bahkan kita terkesan bahwa rakyat ini harus sama satu corak dengan baju organisasinya demikian. Itu baru mau aman. Kalau enggak sama nanti dibubarin kajian orang itu, dipersekusi. Diusir ke sana kemari kajian orang. Begitu Bhinneka Tunggal Ika Bapak saya. Makanya Bapak saya, di Indonesia ini menjadi PR besar kita. Minoritas itu selalu tertindas. Ya. Di tengah-tengah mayoritas. Ya, padahal Masya Allah ya mereka itu punya tokoh-tokohnya luar biasa.
ya, sampai dikirim ke negara-negara tuh luar negeri berbicara tentang apa? Tentang Indonesia. Indonesia itu sebagai negara yang apa? Negara yang bisa melindungi perbedaan etnis, perbedaan agama dan segala macam. Pulang-pulangnya apa pekerjaan pengikutnya? Mempersekusi pengajian. Oh. Barakallahu fiik. Itu kenyataan pahit Bapak saya, pil pahit yang kita telan hari ini. Masih jauh dari harapan. Nah, maka Bapak saya, apapun itu, perbedaan itu semua masih bisa diomongkan baik-baik. Kalau misalkan mau duduk baik-baik dengerin orang, insya Allah dia paham. Ya. Nanti juga apa akan paham. Masalahnya kalau misalkan nanti ada orang misalkan nih, maaf di Masjid Al-Mujahidin enggak kunut subuh. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri. Coba karakter sosial masyarakat yang diajarkan oleh Al-Qur'an itu bertanya dulu. Kita mungkin, maaf, ketika kita lihat sesuatu yang berbeda dari keumuman, coba tanya baik-baik. Ada dalil antum enggak, akhi? Ya, coba tanya baik-baik. Siapa tahu mungkin dalilnya dia lebih kuat. Ya. Setelah itu kita diskusi, kalau enggak setuju ya udah, Anda pegang itu, saya pegang ini. Masih bisa bersaudara atau tidak? Masih bisa. Salaman tangan. Imam Syafi'i itu pernah debat, Imam Syafi'i. Di forum debat, orang itu sampai merah-merahan mukanya. Imam Syafi'i begitu keluar, diambil tangannya orang itu satu persatu. Tadi kita debat, di sini kita bersaudara. Bisa enggak umat Islam begitu? Saya sedih hari ini lihat itu Bapak saya. Ya, kita dimotorik oleh oleh sebuah kelompok yang besar berbicara tentang perdamaian, tetapi itu masih omong kosong di belakang itu. Yang kita lihat apa? Dia inginkan corak dari baju serta warna orang itu harus sama, nafasnya harus sama dengan dia, keyakinannya harus sama dengan dia. Ini kan nggak sesuai dengan amanat negeri kita. Bhinneka Tunggal, apa Bhinneka Tunggal Ika? Beda-beda tapi satu tujuan. Kalaupun kita kritik ya ini, ya tapi nggak apa-apalah. Negara kita masih bagus tujuannya untuk menyatukan apa keberagaman. Ya karena kalau umat Islam jangan sampai beda-beda tapi satu tujuan. Ya jalannya satu, tujuannya satu. Jalannya apa? Islam. Tujuannya apa? Surga. Enggak bisa Islam di sini, ini enggak bisa. Keyakinan Islam itu ya, Muslim berkeyakinan hanya satu jalan orang masuk surga, Islam. Enggak ada jalan lagi yang lain. Tapi enggak apa-apalah. Maksud negara kita itu apa? Ingin mengakomodir perbedaan agar adem, agar aman. Ya. Makanya kita disebut negara kita ini negara apa? Negara mitsaq, yaitu negara kesepakatan, perjanjian. Itu enggak masalah, itu enggak masalah. Dan umat Islam juga alhamdulillah enggak pernah berkhianat atas kesepakatan. Ya, tinggal sekarang umat Islam sendiri nih bagaimana cara merawat persatuan. Barakallahu fiik, dibaca satu persatu kesalahan-kesalahannya. Kamu hari ini melakukan kesalahan ini, kamu hari ini melakukan kesalahan ini. Benar atau tidak? Benar ya Allah. Enggak ada yang tersembunyi. Akhirnya dia diletakkan kesalahan-kesalahannya. Sampai dia nunggu-nunggu Bapak saya untuk disebut dosa-dosa besar. Kemudian Allah memerintah kepada malaikat, letakkan pada setiap kesalahannya kebaikan. Diletakkan kebaikan. Kalau Allah yang meletakkan kebaikan, lebih berat mana kira-kira? Kebaikan atau keburukan kita? Kebaikan Allah. Karena orang itu enggak ada orang masuk surga karena amal atau dengan amal soleh, tetapi orang itu melalui atau wasilah dari amal soleh, bukan semata-mata dari amal tersebut. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Akhirnya benar. Akhirnya dia tunggu-tunggu tuh Bapak saya. Dia lihat kesalahannya. Akhirnya dia mikir, sepertinya ini masih ada dosa yang belum disebut sama Allah. Dia masih ingat itu. Kayaknya di hari ini saya pernah melakukan ini deh. Tapi kok tidak ada begitu kan? Dia cari-cari, nggak ada. Ya. Karena kenapa? Karena Allah sudah ganti dengan kebaikan. Itulah yang Allah maksudkan di dalam ayat, illa man taba wa amana wa amila salihan. Kecuali orang-orang yang beriman, lalu dia bertaubat, setelah itu dia beramal saleh. Itulah orang-orang yang diganti amal keburukannya dengan kebaikan. Ini yang kita harapkan Bapak saya.
Karena kalau kita berharap dari ibadah kita itu masih sangat kecil, tetapi kita berharap apa? Rahmat Allah. Rahmat Allah. Dicari kesalahannya enggak ada. Itulah yang buat Rasulullah itu sampai tersenyum ya. Sampai Rasulullah itu tersenyum sampai kelihatan gigi geraham beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencari-cari kesalahan saya mana ya? Kok enggak ada ya? Ya, ada dua kemungkinan bahwa dia sudah dihapus dengan rahmat Allah. Kedua, karena Allah menyembunyikan keburukannya sebagaimana dulu dia menyembunyikan aib-aib saudaranya. Ya, man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Siapa yang menyembunyikan aib saudaranya semuslim, maka Allah akan sembunyikan aibnya di akhirat. Barakallahu fik. Akhirnya setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia apa? Menyuruh dia untuk masuk surga. Saya ingin ambil bahwa Allah meletakkan rahmat. Itu artinya bahwa apa? Fungsi dari tauhid, yaitu bahwa tauhid itu bisa menghapuskan kesalahan, bisa menghapuskan dosa-dosa. Ayat yang pertama kita masuk di pertemuan sebelumnya itu adalah surat Al-An'am ayat 82 yang kita bahas di sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman lalu mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka bidzulmin, dengan kezaliman. Kezaliman kemarin ada berapa? Ada 3. Oh. Jangan lupa ya, ada 3. Zalim terhadap Allah, zalim terhadap orang lain, zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap Allah yang paling besar apa? Syirik. Ya, memberikan hak Allah itu kepada orang lain. Kita meyakini bahwasanya wa man yudabbirul amr, siapa yang mengurusi jagat alam raya ini siapa? Allah. Jangan diberikan ke Nyi Roro Kidul. Ya, bilang nanti laut ini ditunggu sama mbah apa misalkan begitu, ditunggu sama nyai Roro Kidul. Enggak, siapa yang jaga? Allah. Saya pernah cerita mungkin ya, kalau di Lombok itu saya punya tradisi itu, saya pernah cerita aja. Ya, itu masih berlangsung itu di Lombok itu tradisi yang seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah agak terkikis sekarang tradisi itu. Jadi kami punya tradisi itu tradisi apa istilahnya, rezeki laut atau apa begitu istilahnya, sedekah laut kalau nggak salah ya. Tradisinya itu kami di Lombok itu kalau lagi banyak musibah di laut itu, misalkan ada tenggelam atau jarang dapat ikan itu banyak dosa masalahnya. Coba dia doa yang sering, kembali ke Allah, insya Allah itu rezekinya lancar. Ya, orang kalau yang ini bagus ini insya Allah rezekinya lancar. Orang biasa 1 ton 2 ton dapat ikan itu. Ada orang nggak dapat ikan, ya iya orang kamu nggak pernah sholat. Ya. Nah kalau orang merasa begitu, nanti diambil tuh 9 perempuan yang belum haid, tetapi sudah dewasa. Itu sekitar SMP lah ya, atau SD kelas-kelas berapa itu. Yang belum haid tapi ya, 9 orang wanita belum haid dan 9 laki-laki perjaka. Nanti dia disampan, 9 orang ini disampan, kemudian dia kelilingi laut itu 9 kali. Nah, kalau misalkan ada yang tiba-tiba haid ketika dia mengelilingi laut itu 9 kali, dia harus kembali lagi, diganti lagi, diulang lagi. Ya. Sulit banget hidup ya begini ya. Padahal tinggal dia datang kepada Allah, ya Allah turunkan kami rizki. Itu keliling 9 kali. Sambil nanti setelahnya dipersembahkan kepala kerbau. Kepala kerbau itu disembelih, kemudian dikasih anting, dikasih kalung, emas semuanya. Emas. Nanti kepala kerbau ini dibawa dikelilingi 9 kali oleh si wanita sama laki-laki yang belum haid perjaka ini. Nah nanti setelah 9 kali kepala kerbau itu dilepas di tengah. Ya konon ya. Konon kata cerita orang tua kami bahwa di laut itu ada batu yang menganga. Setiap tahunnya itu minta persembahan. Nah, ya, ini siapa pelakunya? Ya kalau pelakunya itu orang-orang bukan muslim, nah, itu masih kita mengatakan oke lah, itu agama mereka. Tapi ini kami sedang menyelamatkan saudara-saudara kami boleh tidak Bapak saya? Boleh. Kami nggak pernah menyentuh agama orang lain.
Kalau itu memang agama kalian, ya silakan. Ya. Tapi kami tetap wajib untuk mendakwahi karena itu kesyirikan. Ya, kami menyelamatkan saudara kami semuslim agar tidak jatuh kepada kesyirikan. Kalaupun kami dibenci, enggak apa-apa. Ya. Itu tugas kita sebagai semuslim bersaudara untuk menyelamatkan saudara kita dari amalan-amalan seperti itu. Nanti kepala kurban itu dibawa ke saya, dilepas di tengah. Dilepas di tengah. Nanti kalau kepala kerbau itu dia nyelam dan enggak kembali-kembali, berarti persembahan kita diterima. Setelahnya mengatakan apa? Alhamdulillah. Allah. Tapi kalau misalkan kepala kerbaunya itu muncul lagi, berarti persembahan kita ditolak. Ya mungkin siapa tahu arus ombaknya lagi keras di bawah masalahnya, makanya muncul lagi. Bahkan kalau muncul lagi nanti di hari setelahnya itu muncul misalkan di pinggir mana, yang penting hilang. Kalau hilang berarti diterima. Tapi kalau muncul berarti ditolak. Nanti kalau sudah ditolak bapak saya, nggak boleh lagi pakai kepala itu. Disembelihkan lagi kepala baru, diberikan anting yang baru, diberikan kalung yang baru, sampai benar-benar hilang. Berat nggak bapak saya? Ribet nggak? Dulu, ya kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Ka'bah itu mau diserang oleh apa? Oleh Abraha. Kita tahu dulu mereka itu penyembah patung dan berhala. Tapi begitu Ka'bah mau diserang, itu mereka tinggalkan patung-patung dan berhalanya. Langsung mereka berdoa ke siapa? Ke Allah. Kalau kita sekarang rizkinya mancat kemana? Ke dukun, tukang ramal. Lebih parah atau tidak? Itu dulu di bahasa silam Arab. Nanti bisa baca di surah Surah Al-Fil. Ya, surah Al-Fil. Kisah tentang Allah menjaga kota suci Makkah untuk kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abraha itu mau menyerang Ka'bah, ya, maka Abraha apa dia minta sama Abdul Muttalib, kakek baginda, karena kakek baginda Rasulullah begitu mau ada kesepakatan politik waktu itu datang dengan gagah dan berwibawa, karena beliau itu tinggi, tampan kakek Rasulullah. Akhirnya Abraha yang melihat Abdul Muttalib merasa ciut juga melihat siapa? Abdul Muttalib. Tapi dia minta sama Abraha, wahai Abdul Muttalib, kami kesini ini tidak ingin menyerang kalian. Kami hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Ada permintaan engkau tidak? Apa kata Abdul Muttalib? Aku enggak minta apa-apa. Aku hanya minta kamu kembalikan saya punya unta 200 yang kamu ambil. Cuman itu kata Abraha. Ya, cuman itu. Kamu enggak minta begitu, saya enggak serang Ka'bah. Enggak. Loh, kenapa? Apa kata Abdul Muttalib? Karena Ka'bah itu ada pemiliknya, sebagaimana gajah itu ada pemiliknya. Kalau kamu berani untuk menghancurkannya, maka nanti pemiliknya yang akan apa? Yang akan menghancurkan kalian. Allah. Lalu apa kata Abraha? Kalau begitu, Tuhan itu, Allah itu enggak akan mampu untuk menghalangi saya menghancurkan Ka'bah. Dia bawa gajah besar, ya, gajah besar namanya Mahmud. Maaf. Ada namanya Mahmud. Barakallahu fiik. Itu karena dulu nama agung dulu di sana ya, karena pecahan Hamidah itu terpuji. Barakallahu fiik. Itu gajah yang paling besar itu. Apa namanya, Mahmud. Gajah paling besar. Jadi gajah ini disertai dengan apa? Dengan rantai-rantai. Pengennya Abraha itu nanti rantai ini diikat di leher-leher gajah, kemudian dia akan diikat pada setiap rukun-rukun Ka'bah, kemudian nanti ditarik, dipecah. Itu pengennya siapa? Abraha. Tapi itu kata Abdul Muttalib. Akhirnya Abdul Muttalib sebelum gajah itu berangkat ke depan, Abdul Muttalib memegang pintu Ka'bah. Lalu dia mengatakan, Lahumma, ya Allah, sebagaimana pemilik unta itu dia tidak pernah ingin untuk untanya diambil oleh orang lain, dia akan bela untanya. Maka hari ini ya Allah, engkau bela rumahmu. Engkau bela rumahmu dari kaum salib, karena yang menyerang pada waktu itu Nasara. Iya.
Karena ada adu domba juga yang terjadi pada waktu itu, akhirnya kaum salibis juga akhirnya apa? Marah sama Arab pada waktu itu. Akhirnya saya tinggalkan di sisimu ya Allah. Itu siapa berkata? Abdul Muttalib. Nufail ibnu Habib menjadi tawanan waktu itu oleh Abrahah, menjadi penunjuk jalan. Akhirnya Abdul Muttalib bersama kaumnya diumumkan, kita lari ke bukit. Cuman mereka tinggal menunggu mukjizat sekarang. Kita ingin melihat Ka'bah ini dijaga langsung oleh siapa? Allah, pemiliknya. Akhirnya mereka berlari ke bukit, akhirnya gajah itu mulai mendekat. Tapi qadarullah, gajahnya itu sebelumnya Nufail ibnu Habib diambil telinganya, lalu Nufail ibnu Habib membisiki di telinganya, wahai engkau Mahmud. Ya. Disebut namanya oleh siapa? Nufail ibnu Habib. Hadza baitullah. Ini rumahnya Allah dan kamu berada di kota yang disucikan oleh Allah. Silahkan kamu pulang dengan secara sadar dari arah kamu datang. Setelah itu Nufail ibnu Habib melepas telinganya, kemudian dia berlari ke bukit. Ya. Setelah itu gajah itu ketika datang ke hadapan Ka'bah, kemudian dia turun. Nah, enggak mau menghancurkan. Akhirnya Abrahah pun marah dengan itu. Akhirnya Abrahah memecut, memukul, memalu gajah tersebut. Akhirnya dipancing dengan segala macam cara. Dipancing, disuruh kamu ke timur, dia ke timur. Ya, kamu pulang, dia mau pulang. Tetapi begitu kamu mengarah ke Ka'bah, hancurkan. Begitu dia mengarah ke Ka'bah, turun lagi. Ya, turun dan duduk lagi. Nah, itu dulu di zaman siapa? Di zaman orang Arab dahulu. Ketika masa kesulitan itu, mereka kembali ke siapa? Allah. Nah, kita juga demikian, ketika ada kesulitan, kembalinya ke siapa? Allah. Jangan kembalinya ke jin-jin. Jangan kembalinya ke jin-jin. Kemudian diberikan sesembahan, kemudian sembelih ayam yang bulunya itu harus putih semua, hitamnya cuma di kaki sebelah kanan. Barakallahu fiik. Nah, ini pelajaran kita, pelajaran tauhid. Kita membebaskan diri dari hal-hal yang seperti ini. Baik, ini yang bisa kita sampaikan Bapak saya. Selebihnya nanti kita akan lanjut di pelajaran berikutnya. Ada pertanyaan? Wallahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Bismillah. Enggak ada? Baik, kalau tidak ada, sampai di sini semoga kita bisa bertemu kembali di pelajaran kita berikutnya. Yang hadir secara khusus, semoga terus diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan al-afiat oleh Allah. Demikian juga keluarga yang ada di rumah diberikan kesehatan, diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui majelis ilmu ini kita terus bertawassul kepada Allah, tawassul dengan amal saleh. Secara khusus kita doakan kawan-kawan kita atau bapak-bapak kita mungkin yang sedang diuji dengan sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Kemudian yang mungkin sedang diuji oleh hutang-hutangnya, semoga Allah bayarkan hutang-hutangnya. Dan juga mungkin yang sedang diuji dengan pekerjaannya, yang sedang diuji dengan aktivitasnya, semoga Allah mengembalikan pekerjaannya. Semoga Allah mengembalikan gaji-gajinya. Semoga Allah menuntaskan segala permasalahan-permasalahannya. Wallahu waliyyun dzalika wal qadiru alaih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikal kuffar wal musyrikin. Ya muqallibal qulub, ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى حسن عبادتك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.